Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang silogisme. Kalau kita dalam pembahasan sebelumnya mengenal eduksi itu disebut-sebut sebagai penyimpulan langsung, maka di sini kita akan membahas silogisme. Jadi salah satu penalaran logika yang penting juga kita pelajari adalah silogisme. Bagaimana itu silogisme? Apa silogisme? Dan bagaimana kita melakukan penalaran logika dengan silogisme. Pada pembahasan kali ini khusus kita akan membahas tentang silogisme kategorik. Apa itu silogisme? Silogisme itu adalah penyimpulan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil secara sintesis dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Jadi silogisme itu adalah penyimpulan pengetahuan baru hasil sintesis dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Artinya ada cara teknis dalam menghasilkan kesimpulan yang baru ini. Nah, sesuai dengan proposisi kemarin, maka silogisme juga ada 3 macam silogisme, yaitu silogisme kategorik, silogisme hipotetik, dan silogisme disjungtif. Nah, dalam pembahasan kali ini kita khususkan kepada silogisme kategorik. Silogisme kategorik adalah penyimpulan pengetahuan baru dari sintesis dua premis yang proposisinya berbentuk kategorik. Kita sudah mengetahui tentang apa itu proposisi kategorik. Ya, jadi proposisi yang tidak mengandung syarat. Contohnya silogisme kategorik seperti yang ada di dalam contoh ini, semua mahasiswa bisa baca tulis. Semua mahasiswa bisa baca tulis. Kemudian Hasan adalah mahasiswa. Jadi Hasan bisa baca tulis. Jadi ini adalah merupakan kesimpulan yang ditarik dari dua permasalahan yang berbeda. Jadi kesimpulan ini adalah pengetahuan yang baru yang dihasilkan dari sintesis antara dua permasalahan ini. Tentu ini ada cara tertentu. Ya, karena tidak semua dua permasalahan itu bisa ditarik kesimpulan. Dua permasalahan yang bisa ditarik kesimpulan itu manakala ada term penengah di antara dua permasalahan tersebut, sebagaimana yang ada di dalam contoh ini. Jadi di dalam silogisme kategorik maka harus ada yang namanya middle term atau term penengah, baik itu di premis mayor maupun di premis minor, baik itu di permasalahan yang pertama maupun di permasalahan yang kedua. Sebagaimana contoh yang tadi ini,
contoh yang tadi, ini saya contohkan lagi. Setiap mahasiswa adalah baca tulis. Setiap mahasiswa di sini adalah subjek dan bisa baca tulis adalah predikat. Kemudian pada permasalahan yang kedua, Hasan adalah mahasiswa. Hasan adalah mahasiswa. Hasan di sini adalah subjek, mahasiswa di sini adalah predikat. Maka di sini term penengah di antara dua permasalahan ini, yang menghubungkan antara dua permasalahan ini adalah mahasiswa, yang mana menjadi subjek pada permasalahan yang pertama dan menjadi predikat pada permasalahan yang kedua. Jadi harus ada term penengah, yang mana term penengah ini menghubungkan antara dua permasalahan. Jika tidak ada term penengahnya, maka tidak bisa kita tarik sebuah kesimpulan. Nah, jadi seperti itu. Makanya bisa kita menarik kesimpulan dari hasil sintesis keduanya menjadi, jadi Hasan adalah bisa baca tulis. Karena Hasan adalah mahasiswa. Nah, seperti itu. Kesimpulan ini diambil dari subjek pada premis mayor, maksudnya subjek pada premis minor, dan diambil dari predikat pada premis mayor. Apa yang dimaksud dengan premis mayor? Yang dimaksud dengan premis mayor itu adalah premis di mana menjadi predikat pada konklusi. Jadi di mana predikat konklusi itu diambil, maka itu adalah merupakan premis mayor. Sekali lagi saya ulangi, di mana proposisi, di mana predikat pada konklusi itu diambil, maka itu adalah merupakan premis mayor. Karena di sini predikat pada konklusi adalah bisa baca tulis, yang diambil dari permasalahan yang pertama, maka permasalahan yang pertama inilah yang disebut dengan premis mayor. Karena di sini menjadi predikat pada konklusi. Sedangkan yang menjadi subjek pada konklusi ini adalah merupakan premis minor. Jadi inilah cara menghasilkan pengetahuan baru, cara menarik kesimpulan pengetahuan baru dari hasil sintesis dua permasalahan, yang tentu antara dua permasalahan ini ada penghubung, ada term penengahnya, seperti itu. Jadi nanti setiap kita contohkan maka harus ada term penengahnya dalam silogisme kategorik ini. Tetapi ada aturan dalam membuat silogisme. Artinya tidak semua kita menarik kesimpulan dari dua permasalahan itu menghasilkan prosedur yang valid, menghasilkan kesimpulan yang benar. Jadi ada aturan dalam membuat silogisme kategorik sehingga kita bisa terhindar dari kesalahan. Karena tidak semua penarikan kesimpulan yang kita lakukan itu sesuai dengan prosedur yang benar. Artinya tidak semua prosedurnya valid dan kesimpulannya tidak semua benar. Maka kita perlu mengetahui aturan dalam membuat silogisme. Apa saja aturannya? Yang pertama adalah jika premis partikular, maka kesimpulan harus partikular. Jadi jika premisnya partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular. Contohnya seperti ini. Semua yang halal dimakan menyehatkan. Jadi semua yang halal dimakan menyehatkan. Ini adalah premis mayor. Kemudian sebagian makanan menyehatkan. Sebagian makanan menyehatkan. Jadi sebagian makanan halal dimakan. Jadi sebagian makanan halal dimakan. Karena di sini premisnya partikular ya.
Jika premisnya partikular, ada yang partikular seperti ini kan yang pertama ini universal, kemudian premis minornya partikular. Maka jika partikular, kesimpulannya juga harus partikular. Jadi tidak boleh jadi semua makanan halal dimakan, tidak boleh. Jadi yang benar adalah partikular, sebagian makanan halal dimakan. Karena apa? Karena eh, premisnya ada yang partikular seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, aturan yang kedua adalah jika salah satu premis negatif, maka kesimpulan harus negatif. Jika salah satu premis negatif, maka kesimpulan harus negatif. Contohnya seperti semua korupsi tidak disenangi, tidak disenangi. Semua korupsi tidak disenangi. Nah, ini kan negatif. Nah, kemudian sebagian pejabat adalah korupsi. Sebagian pejabat adalah korupsi. Ini partikular. Partikular positif. Nah, maka kesimpulannya di sini harus partikular dan juga harus negatif. Karena salah satu premisnya negatif, maka kesimpulannya adalah jadi sebagian pejabat tidak disenangi. Nah, seperti itu. Karena memang harus sesuai dengan premisnya. Kemudian yang ketiga, dari dua premis yang sama-sama partikular tidak sah diambil kesimpulan. Dari dua premis yang sama-sama partikular tidak sah diambil kesimpulan. Artinya kalau premisnya sama-sama partikular tidak bisa. Contohnya, beberapa politikus tidak jujur. Beberapa politikus tidak jujur. Kemudian banyak cendekiawan adalah politikus. Banyak cendekiawan adalah politikus. Jadi banyak cendekiawan tidak jujur. Banyak cendekiawan tidak jujur. Nah, ini tidak bisa ya, meskipun bisa menghasilkan kesimpulan dari sintesis dua permasalahan, tetapi kesimpulan yang diambil itu tidak mengandung kebenaran yang pasti. Maka tidak bisa kalau sama-sama partikular premisnya tidak bisa diambil kesimpulan secara benar seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, dua premis yang sama-sama negatif tidak bisa diambil kesimpulan. Jadi kalau premisnya sama-sama negatif tidak bisa diambil kesimpulan. Contohnya seperti kerbau bukan mawar. Kerbau bukan mawar. Kemudian kucing bukan bunga mawar. Kucing bukan bunga mawar. Tentu di sini kan sama-sama ada middle termnya. Tetapi di sini sama-sama negatif. Maka kita tidak bisa mengambil kesimpulan. Ya, tidak bisa mengambil kesimpulan. Kalau termnya sama-sama, kalau premisnya sama-sama negatif. Seperti itu. Kemudian yang kelima, salah satu dari term penengah harus tertebar, harus mencakup. Jadi harus tercakup, ya harus mencakup. Kita kemarin sudah pernah membahas tentang yang namanya distribusi. Contohnya seperti ini, semua tanaman membutuhkan air. Semua tanaman membutuhkan air. Ini premis mayor. Kemudian premis minornya, manusia membutuhkan air. Manusia membutuhkan air. Jadi manusia adalah tanaman. Jadi manusia adalah tanaman. Masa manusia adalah tanaman? Kok bisa ada kesimpulan seperti ini? Nah, ini dikarenakan karena term penengahnya ini salah satu dari term penengahnya tidak tertebar. Padahal harus tertebar. Ya, ini term penengahnya tidak ada yang tertebar. Padahal salah satunya harus ada yang tertebar. Coba kita bahas misalnya contoh ini ya. Semua tanaman membutuhkan air. Nah, di sini term penengahnya adalah membutuhkan air. Di sini tidak tertebar atau tidak mencakup. Kenapa kok tidak mencakup? Karena yang membutuhkan air tidak hanya tanaman. Ya. Jadi yang membutuhkan air tidak hanya tanaman. Artinya di sini hanya menyebutkan satu konotasinya saja. Semua tanaman membutuhkan air. Membutuhkan air di sini tidak tertebar. Karena tidak mencakup semua konotasinya. Kemudian maksud saya
tidak mencakup denotasinya, ya, karena tidak mencakup semua denotasinya. Kemudian manusia membutuhkan air. Di sini term penengahnya adalah membutuhkan air. Sama-sama tidak tertebar. Jadi sama-sama tidak tertebar. Kenapa? Karena yang membutuhkan air tidak hanya manusia. Jadi sama-sama term penengahnya tidak tertebar. Maka kesimpulannya ya seperti ini. Oleh karena itu, aturannya adalah salah satu dari term penengah itu harus tertebar. Seperti itu. Kemudian yang keenam, term predikat pada kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premisnya. Ya, jadi term predikat pada kesimpulan harus konsisten dengan term predikat pada premisnya. Contoh, Hasan adalah manusia. Hasan adalah manusia. Budi bukan Hasan. Jadi Budi bukan manusia. Nah ini kok bukan manusia? Nah kalau kita teliti, maka di sini term predikat pada kesimpulan ini ya yang disebut dengan term predikat pada kesimpulan di sini ini. Pada kesimpulan ini manusia adalah predikat. Jadi predikat pada kesimpulan ini harus konsisten dengan term predikat pada premisnya. Ini premisnya. Pada premisnya, term predikat ini positif. Maka kesimpulannya harus positif. Nah, seperti itu. Jadi term predikat yang diambil dari premis, kalau premisnya itu positif, maka harus positif. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, term penengah harus bermakna sama, baik dalam premis mayor maupun dalam premis minor. Jadi term penengahnya itu harus bermakna sama. Kalau maknanya beda, maka tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang valid dan benar. Contohnya seperti ini. Bulan itu bersinar di langit. Bulan itu bersinar di langit. Ini betul. Kemudian Januari adalah bulan. Ini betul juga, tapi yang dimaksud bulan di sini bukan bulan pada premis mayor. Ini adalah bulan Januari. Pada premis mayor yang dimaksud dengan bulan adalah bulan yang ada di langit. Meskipun katanya sama-sama bulan, tapi mempunyai makna yang berbeda. Maka di sini tidak bisa ditarik kesimpulan. Jadi Januari bersinar di langit. Tidak bisa seperti itu. Ini akan menghasilkan penyimpulan yang tidak valid dan tidak benar seperti itu. Jadi inilah aturan-aturan dalam membuat silogisme yang valid dan benar seperti itu. Kalau kita telusuri dalam penarikan kesimpulan dengan teknik silogisme kategorik ini, maka kita akan menemukan absah dan benar. Absah ini berkaitan dengan prosedurnya, kemudian benar ini berkaitan dengan premis dan konklusinya. Nah, hal ini akan kita temukan dalam 4 keadaan. Jadi, ada yang pertama, prosedurnya valid, prosedurnya absah. Premisnya kemudian salah, tetapi konklusinya benar. Ya. Jadi, prosedurnya valid, premisnya salah, tapi konklusinya benar. Contohnya adalah, semua yang baik itu haram. Ini dari premisnya sudah salah. Ya, masa yang baik itu haram? Semua yang memabukkan itu baik. Ini premisnya juga salah. Nah, tetapi kesimpulannya benar. Semua yang memabukkan itu haram. Ini diambil dari premis mayor dan premis minor. Konklusi ini, semua yang memabukkan itu haram. Jadi konklusinya benar. Prosedurnya benar, tetapi diambil dari premis yang salah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, keadaan yang kedua yang akan kita temukan adalah ada yang prosedurnya invalid, premisnya benar, konklusinya salah.
Contohnya, Plato adalah filosof. Benar kan? Premisnya benar. Aristoteles bukan Plato. Premisnya sudah benar. Jadi Aristoteles bukan filosof. Kesimpulannya salah. Ya, kesimpulannya salah. Karena di sini prosedurnya tidak valid. Prosedurnya tidak valid. Kenapa kok tidak valid? Karena di sini term predikat dalam konklusi ini tidak konsisten dengan term predikat dari premisnya. Premisnya di sini positif, sedangkan di sini ternyata negatif, tidak konsisten. Maka prosedurnya tidak valid, premisnya benar, dan konklusinya salah. Kemudian yang ketiga, ada yang prosedurnya tidak valid, premisnya salah, kemudian konklusi benar. Contohnya adalah sebagian politikus adalah tetumbuhan. Sebagian politikus adalah tetumbuhan. Nah, di sini premisnya sudah salah. Ya, masa politikus itu adalah tumbuhan. Sebagian manusia adalah tumbuhan. Ini premisnya juga salah. Tetapi di sini menghasilkan konklusi yang benar. Hasilnya adalah sebagian manusia adalah politikus. Ini konklusinya benar. Ya, konklusinya benar. Tetapi di sini prosedurnya salah. Prosedurnya tidak valid karena diambil dari premis yang sama-sama partikular. Ya, seperti itu. Jadi prosedurnya tidak valid, premisnya salah, tapi menghasilkan konklusi yang benar. Kemudian yang keempat yang akan kita temukan adalah prosedurnya valid, premisnya salah, dan konklusinya salah. Contohnya, semua yang keras tidak berguna. Semua yang keras tidak berguna. Ini premisnya salah. Kemudian adonan roti adalah keras. Adonan roti adalah keras. Ini juga salah. Nah, tetapi prosedurnya benar. Meskipun benar, ternyata menghasilkan kesimpulan yang salah. Kesimpulannya adalah adonan roti tidak berguna. Adonan roti tidak berguna. Nah, jadi keadaan-keadaan seperti ini adalah merupakan keadaan yang tidak diakui dalam penarikan kesimpulan silogisme kategori. Yang diakui itu adalah prosedurnya harus valid, premisnya benar, dan konklusinya benar. Jadi kalau salah satunya ada yang tidak valid, atau salah satu dari premis atau konklusinya salah atau benar, maka itu adalah merupakan penarikan kesimpulan yang tidak diakui. Oleh karena itu, tidak semua penarikan kesimpulan silogisme kategorik ini diakui. Jadi yang diakui, sekali lagi saya katakan, yang diakui adalah prosedurnya itu harus valid, premisnya itu benar, dan konklusinya itu benar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bentuk silogisme. Silogisme itu ada 4 bentuk. Ya, ada 4 bentuk. Jadi ada figur 1, figur 2, figur 3, dan figur 4. Kita bisa membuat silogisme kategorik dengan 4 figur ini. Kita bisa membuat silogisme kategorik dengan 4 figur ini. Nah, penjelasannya langsung saja. Figur 1, kalau figur 1, medium atau middle term atau term penengah jadi subjek pada premis mayor dan predikat pada premis minor. Contohnya ini. Jadi ini adalah term penengah yang saya kasih gambar berbeda, ini adalah term penengah. Jadi subjek pada premis mayor dan menjadi predikat pada premis minor. Contohnya, setiap pelajar adalah bisa baca tulis. Hasan adalah pelajar. Jadi middle term penengahnya ada di subjek pada premis mayor dan ada di predikat pada premis minor. Kesimpulannya adalah, jadi Hasan adalah bisa baca tulis. Seperti itu. Ini adalah bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua, middle term, medium, jadi predikat baik pada premis mayor maupun premis minor. Jadi sama-sama jadi predikat di premis mayor dan premis minor.
term penengahnya. Sebagaimana contoh ini, setiap pelajar adalah bisa baca tulis. Sebagian pelajar adalah ini contohnya keliru ya. Jadi begini, contohnya yang benar, setiap pelajar adalah bisa baca tulis. Hasan adalah bisa baca tulis. Jadi Hasan adalah pelajar. Nah, seperti itu. Ya, jadi Hasan adalah bisa baca tulis. Jadi Hasan adalah pelajar. Ini adalah merupakan figur yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, medium menjadi subjek baik pada premis mayor maupun premis minor. Sebagaimana contoh ini sama-sama menjadi subjek. Contohnya, semua politikus adalah pandai bicara. Semua politikus adalah pandai bicara. Sebagian politikus adalah sarjana. Ini middle termnya sama-sama ada di subjek. Ini bentuk yang ketiga. Maka jadi kesimpulannya, sebagian sarjana adalah pandai bicara. Sebagian sarjana adalah pandai bicara. Nah, kemudian bentuk yang keempat, medium jadi predikat pada premis mayor dan subjek pada premis minor. Ya, jadi medium kebalikannya dari figur yang pertama tadi. Middle term jadi predikat pada premis mayor dan menjadi subjek pada premis minor. Contohnya, semua pendidik adalah manusia. Semua pendidik adalah manusia. Nah, di sini manusia adalah term penengah, jadi predikat pada premis mayor dan menjadi subjek pada premis minor. Contohnya, sebagian manusia adalah sarjana. Maka sebagian sarjana adalah pendidik. Sebagian sarjana adalah pendidik. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa membuat silogisme kategorik dalam 4 figur, ya, seperti itu. Nah, kalau proposisi silogisme kategorik ini bisa disusun dari proposisi kategorik A, I, E, O, maka susunan A, I, E, O itu akan menghasilkan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Ya, jadi proposisi yang apa namanya, premis mayor, premis minor itu bisa disusun dari proposisi A, I, E, O itu, ya, sehingga kemudian akan menghasilkan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Kemudian dipadukan dengan figur yang 4 itu, sehingga 64 dikali 4 sama dengan 256. Artinya dalam membuat silogisme kategorik berdasarkan proposisi A, I, E, O, kemudian dikombinasikan dengan 4 figur tadi akan menghasilkan 256 silogisme kategorik. Tetapi tidak semua dari semua 256 silogisme kategorik itu diakui. Yang diakui itu hanyalah ini, ya, hanya ada beberapa yang diakui sebagaimana yang ada di dalam bagan ini. Jadi yang diakui, kalau figur yang pertama yang diakui, maka ini adalah AAAA, EAE, AII, EIO yang kemudian untuk mempermudah pengingatan terhadap proposisi terhadap silogisme yang diakui ini, maka menggunakan kata Barbara. EAE, Selaran, kemudian AII dari EIO, Perio, ya. Kemudian figur yang kedua EAE, Cesare, ya. Kemudian AEE, Pomistres, ya. EIO, Festino, kemudian AOO, Barocho.
Kemudian figur yang ketiga AAI, Darati, kemudian AII, Datisi, kemudian IAI, Disamis, EAO, Velafton, OAO, Bakordo, EIO, Verison. Kemudian figur yang keempat AAI, Baramantif, kemudian AEE, Jaminis, kemudian IAI, Dimaris, kemudian EAO, Vesavo, EIO, Presion. Ini untuk mempermudah pengingatan kita terhadap susunan silogisme kategorik yang bisa diakui. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Contoh-contohnya dari masing-masing tersebut. Jadi ini figur satu ya. Premis mayor harus universal, premis minor harus afirmatif. Jadi seperti AAA, EAE, AII, EIO. Contohnya AAA, semua manusia bisa baca tulis. Ini premis A, ini bentuk proposisi A, universal positif. Kemudian semua laki-laki itu adalah mahasiswa, ini A juga. Hasilnya adalah A, jadi semua laki-laki itu bisa baca tulis. Kemudian IAE, contohnya adalah tak satu pun kaum muslim anti Tuhan. Nah ini E. Kemudian A, semua mahasiswa UIM adalah kaum muslim. Kemudian hasilnya adalah E, tak satu pun mahasiswa UIM anti Tuhan. Kemudian AII, semua yang jujur disenangi. Sebagian mahasiswa jujur, jadi sebagian mahasiswa disenangi. Kemudian EIO, contohnya adalah tidak satu pun penipu adalah jujur, ini E. Kemudian sebagian mahasiswa adalah penipu, ini I. Maka hasilnya adalah O, jadi sebagian mahasiswa tidak jujur. Ini figur yang pertama. Kemudian figur yang kedua, ini EAE. Contohnya tidak satu pun ateis bertuhan. Tidak satu pun ateis bertuhan. Semua kaum muslimin bertuhan. Ini A. Hasilnya adalah E. Tidak satu pun kaum muslim adalah ateis. Kemudian yang kedua, AEE. Semua mahasiswa UIM adalah ahlu sunnah. Ini A. Kemudian tak satu pun penganut aliran sesat adalah ahlu sunnah. Ini adalah E. Maka hasilnya adalah E. Tak satu pun penganut aliran sesat itu adalah mahasiswa UIM. Nah, kemudian EIO, tak satu pun penganut aliran sesat adalah ahlu sunnah. Ini E. Kemudian I, sebagian orang Indonesia adalah ahlu sunnah. Kemudian O, sebagian orang Indonesia bukan penganut aliran sesat. Seperti itu. Kemudian AOO, contohnya semua benda cair berubah bentuknya. Ini A. Kemudian O, sebagian benda tidak berubah bentuknya. Kemudian hasilnya adalah O juga. Jadi sebagian benda bukan benda cair. Kemudian figur yang ketiga, premis minor harus afirmatif, konklusi harus partikular. Ya. Maka di sini contohnya adalah AAI. Semua kelelawar menyusui. Ini A. Kemudian semua kelelawar mencari makan di malam hari. Ini A juga. Hasilnya adalah I. Sebagian binatang yang mencari makan di malam hari menyusui. Kemudian berikutnya adalah AII. Semua mahasiswa terdidik. Sebagian mahasiswa curang. Kemudian hasilnya adalah I. Sebagian yang curang terdidik. Kemudian IAI. Beberapa politikus berpoligami. Semua politikus bisa baca tulis. Maka hasilnya adalah I. Sebagian yang bisa baca tulis berpoligami. Kemudian EAO. Tidak seorang sarjana pun buta huruf. Ini E. Kemudian semua sarjana adalah manusia. Ini A. Hasilnya adalah O. Sebagian manusia tidak buta huruf. Kemudian contoh berikutnya OAO. Beberapa mahasiswa tidak pandai. Ini O. Semua mahasiswa terdidik. Ini A. Sebagian yang terdidik tidak pandai. Nah, ini adalah O. Nah, seperti itu. Kemudian EIO. Tidak satu pun kerbau adalah pemakan daging. Ini E. Kemudian I, sebagian kerbau berkulit putih. Ini I. Kemudian O, sebagian yang berkulit putih bukan pemakan daging.
Nah, kemudian figur yang keempat, bila premis mayor afirmatif, maka minor harus universal. Bila premis minor negatif, maka premis mayor harus universal. Maka ini ada di dalam proposisi AAI. Contohnya, semua pramuka menggunakan pakaian seragam. Ini A. Kemudian semua yang menggunakan pakaian seragam gagah. Ini A. Maka konklusinya I. Sebagian yang gagah adalah pramuka. Kemudian berikutnya AEE. Semua mahasiswa terdidik. Ini A. Kemudian tidak satu pun yang terdidik ngaur dalam berbicara. Ini E. Hasilnya adalah E. Tak satu pun yang ngaur dalam bicara adalah mahasiswa. Nah, kemudian IAI. Beberapa politikus menguasai beberapa bahasa. Ini I. Kemudian semua yang menguasai beberapa bahasa rajin membaca. Ini A. Nah, konklusinya adalah I. Sebagian yang rajin membaca adalah politikus. Nah, kemudian EAO. Tidak ada pencuri disenangi. Tidak ada pencuri disenangi. Ini E. Kemudian A. Semua yang disenangi suka menolong. Semua yang disenangi suka menolong. Ini A. Hasilnya adalah O. Sebagian yang suka menolong adalah bukan pencuri. Nah, kemudian berikutnya EIO. Tidak ada kambing berparuh. Tidak ada kambing berparuh. Ini E. Ya. Kemudian sebagian yang punya paruh bulunya indah. Ini I. Hasilnya adalah O. Sebagian yang indah bulunya bukan kambing. Jadi ini adalah contoh premis-premis yang konklusinya dinyatakan benar dan prosedurnya dinyatakan valid sehingga kemudian diakui. Nah, seperti itu. Kemudian yang perlu kita ketahui juga ada silogisme bukan bentuk baku. Jadi silogisme ini bukan bentuk baku. Ya, artinya mengalir seperti kata-kata biasa seolah-olah itu tidak ada penarikan kesimpulan. Dan hal ini penyebabnya ada beberapa macam sebagaimana yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, ada yang tidak menentu letak konklusinya. Jadi letak konklusinya itu tidak menentu. Nah, seperti kita lihat pada contoh silogisme tidak baku seperti ini. Semua profesor cerdas, maka Hasan itu cerdas karena dia adalah seorang profesor. Semua profesor cerdas, maka Hasan itu cerdas karena dia adalah seorang profesor. Ini adalah merupakan silogisme yang tidak baku. Kalau kita bakukan jadi seperti ini. Semua profesor cerdas. Hasan adalah profesor, jadi Hasan itu cerdas. Nah, tapi kalau kita susun dalam susunan kata-kata, ya jadi seperti ini. Semua profesor cerdas, maka Hasan itu cerdas karena dia adalah seorang profesor. Nah, kemudian yang kedua, seolah-olah lebih dari 3 term. Seolah-olah lebih dari 3 term, padahal sebenarnya adalah sesuai dengan silogisme baku. Contohnya, semua manusia tidak kekal. Semua manusia tidak kekal. Hasan adalah manusia. Jadi Hasan fana. Jadi di sini seolah-olah akan menjadi lebih dari 3. Ya, padahal ini kan 2 masalah dengan 1 konklusi. Nah, seperti itu. Karena fana dengan tidak kekal itu kan sama. Kemudian yang ketiga, terdapat 2 premis tanpa konklusi atau 1 premis dengan konklusi. Nah, terdapat 1 premis dengan eh, terdapat 2 premis tanpa konklusi atau 1 premis dengan konklusi. Contohnya, ini salah, jadi harus diperbaiki. Nah, ini adalah silogisme yang tidak baku. Kalau dibakukan ya seperti ini. Semua yang salah harus diperbaiki. Semua yang salah harus diperbaiki. Ini salah. Ini salah. Jadi ini harus diperbaiki. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, ada proposisi lebih dari 3. Ya, ada proposisi lebih dari 3. Ini kayu. Setiap kayu adalah tumbuhan. Setiap tumbuhan butuh makanan. Setiap yang butuh makanan tidak abadi. Jadi ini tidak abadi. Nah, ini juga adalah merupakan silogisme tetapi dalam bentuk yang tidak baku. Nah, seperti itu. Jadi inilah
yang bisa kita pelajari tentang silogisme kategorik pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dipraktekkan sehingga bermanfaat dalam bidang keilmuan kita. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.